Muhammad Ibnu Fajar, bener ya? Iya bang. Sehat Cap. Alhamdulillah bang. Sehat Wah, bang. gokil gokil. Ini salah satu temen gue yang penuh inspirasi ini anjay. Oke. Tapi gue mau nanya nih Cap. Iya Muhammad bang. Tanya Muhammad apa bang? Muhammad Ibnu Fajar ini udah bagus banget nih, gila. Muhammad ya, Nabi Iya. kan. Ibnu itu apa sih? Orang pinter ya? Ibnu itu iya bisa jadi bang. Iya. Semoga. Semoga Fajar kan matahari kan, gila. Itu udah keren banget. Tapi Iya. kenapa dipanggil bokep? Ini bang. Maaf nih sebelumnya bang. Tapi Woi. kok rada putus-putus ya bang. Wah, ada putus-putus, ada apa nih? Iya, Ini bang nih. eh Tahu sinyal abang. Sinyal gue nih. gue pakai Telkomsel Cap. Nyebut merek, nggak apa-apa lah. Gimana? Iya. Eh, kok bisa dipanggil Eh, bokep gitu? jadi gini bang ceritanya. Ya, gimana tuh? Di kampus ada senior gue bang. Heeh. Waktu itu lagi nongkrong di kampus dan gue lagi duduk. Nah di saat itu gue emang kayak ada pengaruh inilah, paham lah ya kan. Wah, siap siap Gue siap. main HP, gue nunduk. Padahal tuh gue buka Instagram bang. Heeh. Gue buka Instagram. Terus senior gue bilang gue, "Oh lu ngapain lu nonton bokep lu ya?" Terus gue bilang sama dia kan, "Kagak bang, lu buka Instagram." Gue kasih lihat kan. Terus Heeh. kata dia, "Enggak lu nonton bokep lu nonton bokep." "Kagak bang, gue buka Instagram." Gue bilang kayak gitu kan. Heeh. "Enggak, fix dah lu mulai sekarang gue panggil bokep." Wih. Semuanya tuh langsung anak-anak situ, anak-anak koncer langsung manggil gue bokep. Dan Wah. sekarang yang yang manggil gue bokep ini orangnya udah di Batam pergi dan terusin kuliahnya, sialan. Waduh, dia cuma meninggalkan sisa nama yang ngaco ya, Nah, yang berkepanjangan. yang berkepanjangan. Oke, sebelumnya gue mau ngasih tahu juga nih Cap. Sebelumnya lu eh, ngikutin podcast gue nggak Cap? Ngikutin bang. Oh, iya. Cuma yang pertama doang bang, yang mana ya? Yang cara deketin cewek ya? Waduh. Iya bener ya? Ya, jadi gue sedikit mau ngasih tahu juga buat Iya. teman-teman yang lain kalau sekarang podcast Iya. gue tuh berubah apa ya, punya arah baru lah. Ya kayak Iya. eh, Iya. Tahu. gue pengen Ngerti ngerti. langsung aja lah ngobrol sama orangnya daripada orangnya cerita ke gue terus gue sampein ke orang-orang. Kita langsung aja kita ngobrol Ah, gila-gilaan dan segala iya. macem gitu. Jadi ini segmen pertama apa? Ini podcast pertama dengan arah baru. Lu Cap nih yang pertama kali ngomong nih Cap. Iya. Gokil nih. Salah satu Siap bang. lu inspirasi gue Cap sebenarnya Cap. Iya. Ya jadi Inspirasi. ya karena gue Jangan ngeri bang. gua karena gue mikir gini. Eh Iya. lu menurut gue lu salah satu orang yang penuh dengan istilah Cap, ya kan? Istilah lu banyak Iya. banyak yang orang make ataupun kayak di tongkrongan kita sendiri kan ya banyak yang make kan kayak contohnya nih Oh. gue kasih tahu ya buat temen-temen ntar lu yang ngejelasin ya. Iya. Ya, maku Iya. ya maku ini istilah maku nih buat buat temen-temen yang maku normal kan ya ya udah lu maku normal kan tapi Iya. tapi menurut teman gue yang ini beda nih gimana tuh maku tuh gimana tuh. Oh jadi istilah maku ya menurut gue ya bang. Heeh, Sebenarnya sih itu bukan bahasa bahasa istilah dari gue juga sih ya. heeh. Itu sebenarnya istilah dari temen juga. Cuma kita karena kebiasaan nongkrong jadi ke bawah. Oh Jadi iya. istilah maku itu kita kita minus banget. Itu bang. Maku ini jadi kita punya paku, kita tancap. Oh, Gitu bang. berurusan dengan tancap menancap intinya ya. Ya intinya tancap. Oh tancap ini itu Iya. paku lah. Terus ada istilah lagi yang lain gak Cap? Istilah lain apa
apa ya, kayak misalnya paling nggak ada istilah bang, kayak misalnya bahasa-bahasa ribet dah dibilang bahasa-bahasa ribet, kayak misalnya gue manggil Bang Medi jadi Medardi, Woi, Medardoy gitu. cakep nih. Gitu-gitu dong bang. Itu juga udah kepake juga tuh di kawasan daerah sini. Wah iya itu. Di daerah kita. Iya. Gitu, bang. Itu salah satunya lu influence-nya. Makanya sebenarnya gimana ya bang, gue juga sebenarnya ya, itu spontan aja gitu. Ya gue coba aplikasi di sini, ternyata ya kepake juga gitu, padahal nggak jelas gitu. Iya, kalau karena kayak pernah gue baca itu kayak bahasa slang namanya dah. bahasa slang. Jadi gitu ya. Ya kalau menurut gue emang bagus juga kayak karena kalau kita nongkrong bahasanya kayak gitu aja, terus istilahnya gitu-gitu aja kurang seru asli. Kurang seru. Bosen bang asli. Gue sebagai pensiunan anak nongkrong nih. Tapi gimana? Nongkrong masih nongkrong jalan masih? Nongkrong jalan bang. Akhir-akhir ini sekarang lagi keadaan kayak gini, jadi masih dilarang kumpul-kumpul. Ya walaupun masih ada yang kumpul. Nah itu dia tuh kayak buat gue sendiri sih, gue udah mengurangi berkumpul dengan teman-teman yang lain, dan keluar juga cuma seperlunya doang. Gitu bang. Keluarnya di dalam sekarang ya? Aduh. Surut bang. Nah, ngomong-ngomong nih kan, ya kan, kita udah jarang ngumpul nih. Maksudnya udah nggak boleh ngumpul lah ya, nggak boleh ngumpul. Iya, boleh ngumpul. Terus mau puasa kayak, puasa itu bulan-bulan ngumpul kayak, iya nggak? Lu setuju nggak? Puasa itu maksudnya? Bulan-bulan kita lagi main bareng kan, momen-momen di mana kan kalau puasa waktunya kayak kita punya waktu panjang buat main gitu, buat berkumpul kan. Waktu kerja juga jadi semakin dikit kan, waktu kerja kan, jadi bisa nongkrong. Nah menurut lu gimana nih bulan puasa? Apakah gara-gara corona ini jadi kagak nongkrong, atau jadi bikin malas nongkrong, apa gas terus atau gimana tuh? Sebenarnya itu mah gini bang, lebih tepatnya bukan nongkrong sih bang ya, jaga kampung kali ya. Dengan keadaan yang kayak gini kali ya. Bisa sih. Maksudnya ngumpul-ngumpul bukan nongkrong, itu kayak misalnya kita ronda gitu bang. Kan sekarang udah juga ada banyak pos-pos ronda kita udah bikin di belakang. Nah, maksud kita kumpul, tapi ya minimal ya jangan terlalu rame lah gitu bang. Jangan terlalu rame, jadi hitungannya kita kayak ronda keliling kampung. Sekarang juga kan teman-teman kita juga udah pada mulai nerapin keliling kampung setiap jam 12 lewat, udah pada keliling kampung, kadang-kadang dikawal sama Pak RT-nya langsung bang. Ini baru pemuda nih. Iya bang. Yang gue suka nih, gak cuma nongkrong ya, tapi punya manfaat buat lingkungan. Iya, ada manfaatnya, bukan sekedar nongkrong doang bang itu. Itu dia, itu sebenarnya yang jadi salah paham orang ya kayak orang kan taunya anak muda nongkrong malam berisik udah gitu, tanpa tahu kalau kita tuh sebenarnya ngejaga lu gitu ya kan. Iya sebenarnya sekarang salah juga bang kalau misalnya kita sepiin, banyak maling, rumah pada kemalingan gitu. Misalnya rumah pada kemalingan, tadi salin anak muda lagi bang. Anak muda pada kemana sih kan gitu. Ya karena kalau ngumpul nggak berisik nggak enak ya, jujur. Mungkin karena ngumpul diem gitu. Iya, itu dia. Kadang orang pada repot kayak telepati gitu ya. Iya kayak repot nih anak muda ngumpul berisik gitu kan. Ya gimana lu ngumpul lu diem-dieman gitu kan. Ngumpul diem-dieman main HP gitu ya kan. Nggak mungkin juga. Betul banget. Yang main ngumpul ya ngobrol gitu. Ngobrol otomatis. Gitu. Tapi tetap kan kebersihan dijaga kan, maksudnya cuci tangan kayak gitu-gitu. Tetap social stay safe, tetap social distancing tetap. santai aja Kem. Iya bang, kalau gini bang. Nah ini satu nih, gue mau di luar itu. Nah, gue mau nanya ini sebagai pemuda yang hidupnya di lingkungan gitu kan. Gue mau nanya nih satu nih ya.
akhir-akhir ini gue ngelihat gang-gang kecil udah mulai di portal kayak gitu kan. Iya. Ya, Iya, fungsinya Bang. fungsinya itu lebih ke virus atau ke maling sih? Kalau menurut saya sendiri sih, saya ngeliat portal-portal itu yang ada di setiap gang itu cuma portal doang bang, tapi nggak digembok. Nah, gimana tuh, Cap? Saya liatin. Nah itu juga saya bingung tuh, jadi percuma gitu dengan adanya portal tapi nggak digembok. Saya lihat portal yang dekat ini nih, samping rumahnya Katiwi, di situ ada Ah. portal. Kemarin saya lewat digemboknya pakai sedotan bang. Wah, tingkat tinggi itu. Gimana tuh bang? Nggak, jadi Biasanya kalau gue jadi gini bang, gimana tuh? maling tertawa ngeliat itu. Ya, kalau gue gini, Cap, ya. Kalau gue gini. Jadi, Iya, menurut abang gimana tuh? Ya. iya, ada pelang gugus tugas gede gitu, COVID-19, Iya. kan. Ada spanduknya Ada ya. spanduknya, ada portalnya, kan. Ini Mm-mm. otomatis mereka harus relevan dong, kayak ini portal untuk ngejaga orang masuk biar ngejaga jarak aman ataupun mengisolasi mandiri kampung itu sendiri kan. Nah, Iya. pertanyaan gue, itu portal siang dibuka, Cap, ya kan? Iya dibuka Menjelang menjelang jam 10 itu ditutup, ya kan? gitu tuh. Mm-mm. Kalau tentang virus, masa iya siang-siang virus nggak datang dibuka gitu aja, giran malam ditutup biar virus nggak datang? Emang virus Iya. kenal waktu? Kalau dipikir kayak gitu sih emang bener bang. Kalau kita pikir Iya. layar gitu, kita pikir jauh lagi, sebenarnya nggak ini juga ya kan bener. Tapi ya gue berpositif thinking aja, mungkin dengan dilepasnya beberapa ribu napi mungkin ya, jadi kejahatan naik kali ya. Meningkat ya. Ya meningkat. Ya, menurut lu gimana nih peran pemuda lingkungan gimana tuh untuk mengatasi hal itu? Selain Kayak dengan gitu. nongkrong, maksudnya mengumpul di pos-pos ronda keliling jam 12, Iya. kira-kira ada sosial. Gini deh, misalkan di satu ngumpul lu ketemu maling gitu, yang lu lakuin apa sih? Ya misalnya kita ya, kalau dari gue sih misalnya kita lagi ngumpul terus ada maling ya kan, ya pertama kita tangkap bang. Pertama kita tangkap, kita integrasi, interogasi, Cakep. interogasi, terus kita tanya maksudnya apa, tapi jangan langsung main hakim sendiri gitu bang. Maksudnya jangan langsung kayak ambil sikap pukul ini bang, jangan kayak gitu bang. Maksudnya nggak baik juga kan, ya kan. Lebih baik kita tangkap, kita tanya tujuannya apa, ngapain maling di sini itu, terus baru ntar kita serahin ke pihak yang berwajib gitu bang. Tapi sekarang gue ngerasa kayak maling itu kayak emang bakal banyak nih dikit-dikit ini, karena emang orang bakal Nah, kelaparan dan ya orang iya, orang kalau lapar akhlaknya hilang kan. iya bang. Jadi ini gini, efek efek di rumah aja, terus Stres. kerja enggak, pemasukan, stres, kemudian muncul pikiran, ketemu temannya datang, weh udah makan belum? Belum nih. Kita maling yuk, kita ngejar yuk, kita ngerampok yuk. Muncul pasti pikiran-pikiran kayak gitu bang. Nah takutnya kayak gitu bang. Nah takutnya timbul kayak penjarahan-penjarahan gitu. Makanya kita harus Nah, tetap waspada bang. benar Tuh. benar benar benar. Ya di lingkungan gue sendiri belum ada portal nih, di RT gue sendiri. Ya, gue berharap sih Untuk nggak usah di portal RT lah. abang RT 4 ya? RT 4 tuh kita tetanggaan emang. Iya. Tapi ada bang udah di dekat rumah ketua akarisma kita. Oh, oh di Ketua belakang. kita. Oh iya 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 iya. di Iya. belakang bang udah dipakein portal. Iya sih, jadi tetap satu pintu, jadi maling nggak bisa kemana-mana ya, cuman dari satu situ doang. Ya tapi gue berharap Iya. nggak usah ada maling lah ya. Dan yang saya bingung di dekat belakang di portal, tapi di dekat kuburan di portal juga bang. Gimana tuh ya bang? Di Ya, dekat lagi ada lagi kalau nggak salah ada bang. ya gimana ya? Susah sih. Ya, aduh. Ini bikin pusing benar sebenarnya COVID ini. Jadi bikin orang ngawur, bikin orang ngelantur gitu. Bikin orang Jadi, bikin orang bertanya-tanya gitu ya bang. iya.
bingung jadinya. Kalau menurut abang nih ya, saya boleh nanya kan? Boleh. Ya, kalau menurut abang sebenarnya COVID ini asli benar-benar virus atau ada yang menunggangi nih bang? Saya mau tanya itu bang, karena kan saya juga orangnya tingkat kekepoannya tinggi juga nih bang. Kira-kira gimana tuh menurut abang? Gimana ya? Kalau menurut gua kayak semua kejadian itu pasti ada yang menunggangi. Semua, apapun itu. Dari mulai politik segala macam. Semua kejadian maupun bencana pasti ada yang menunggangi. Tapi ya yang beda itu ya siapa yang menunggangi itu aja. Contohnya ya sekarang kan emang banyak kan kepentingan sampai masker aja. Kita bicara kecil aja ya, masker aja sampai ditimbun gitu. Sampai di grup WhatsApp itu ada yang jual masker dengan harga mahal dan segala macam. Padahal menurut gue ya jangan gitulah. Ya udahlah gitu. Kasihan gitu yang lain-lain juga menurut gue. Dan ya gimana? Semua orang bingung. Pada hari ini semua orang bingung mau ngapain gitu kan. Dan ini kapan terjadi? Kapan berakhirnya? Sampai sekarang nih nggak akan ada yang tahu nih sekarang nih. Nggak ada yang tahu kapan. Bingung juga. Bahkan pemerintah pun juga nggak tahu. Pemerintah aja nggak tahu, apalagi kita gitu. Dan kalau bicara menunggangi pasti ada yang menunggangi, cuman pasti ada yang menunggangi. Semua kejadian pasti ada yang menunggangi. Termasuk ya, lu lahir ke dunia ini kan bokap lu yang menunggangi kan? Itu mah beda menungganginya. Itu beda bang, menungganginya beda. Ya intinya gitulah ya. Dan gue juga sebenarnya males bahas itu. Gue udah beberapa sebulan ini gue nggak nonton TV, kayak percaya nggak lo? Sebulan ini gue nggak nonton TV. Percaya bang, soalnya kan emang udah nggak ada TV ya. Ih, di kamar gue TV udah gue buang. Iya. Jadi karena kan idealis abang katanya udah hilang tuh. Waduh, berat kalau ngomongin idealis ya. Gimana? Ya kalau ya gue akhir-akhir ini nggak nonton TV karena apa? Bisa kita survei di TV itu semuanya beritanya ketakutan, semuanya menyebar ketakutan. Iya, betul. Ini begini, wah jadi ya gimana? Daripada gue makin panik ya kan, udahlah, gue bikin podcast kayak gini aja lah. Walaupun nggak menghasilkan tapi ngisi. Kelihatan aja ya kan, bagus jadinya. Soalnya iya sih sekarang ini yang dijual itu ketakutan. Nonton TV berita isinya semua gitu. Terus buka HP Instagram isinya gitu. Jumlah hari ini berapa yang meninggal, jumlah hari ini berapa yang dirawat. Bosan gitu, Bang. Tapi gimana, Kep? Masih buka hashtag di Line? Waduh. Udah gak ada, Bang. Nggak ada. Twitter. Udah gak punya Line, Bang. Sekarang kita mainnya langsung aja lah, Bang. Wah, langsung. Nggak, tapi Twitter masih jalan, kayak. Twitter ada, Bang, tapi udah jarang dibuka sih. Wah, gitu. Udah nggak main alter lagi. Alter ego itu gila. Orang jadi diri orang lain ya. Bahaya itu. Iya. Tapi kadang-kadang butuh juga tuh. Butuh juga sih, Bang. Gue keren sih Twitter, keren. Ya, jadi pengaruh nggak sih kayak kita di rumah aja jadi berpikir untuk membuka Twitter itu lagi, itu kira-kira untuk buka-buka yang kayak gitu-gitu lagi, menurut lu masuk nggak itu? Maksudnya berhubungan nggak sih? Berhubungan, Bang. Ini kan dengan keadaan yang kayak di rumah aja gitu ya kan, bisa kita buka-buka kayak tadi tuh Twitter gitu, buka-buka yang kayak gitu lagi bisa kemungkinan. Dan kayak kemungkinan besar tuh perkembangbiakan tuh kayaknya setelah ini banyak gitu, Bang. Waduh. Ngeri. Iya kan, mau ngapain aja, Bang? Iya sih. Di rumah aja. Cuman kalau kayak buat kita kan belum punya pasangan, belum punya garis miringnya istri lah gitu ya, kita gimana, Bang? Paling
Kalau enggak menyalurkan. Alternatifnya itu. Alternatif. Gila. Alternatif bang maksudnya. Cakep. Tapi kayaknya, aduh, gue harus mengerem omongan ini Cap nih. Mengerem omongannya gimana? Oh ya udah, kita cukup sampai di sini ini untuk topiknya. Oke, mungkin kalau ada pembahasan lagi kita bisa bahas lagi di podcast selanjutnya. Oke. Makin malam makin ngelantur, gokil. Semoga. Tapi gue terus berinspirasi Cap. Lu keren. Iya bang. Oke, sebelum gue tutup dengan pertanyaan terakhir ya, satu ya. Iya, oke bang. Terakhir. Apa bang? Siap. Seminggu berapa kali onani? Ya itu mah berapa ya, 2 kali dah. Cakep. Cap, thank you Cap. Okay. Iya bang, sama-sama bang. Sehat terus Cap. Iya. Yuk. Sukses terus bang podcastnya. Amin. Berlanjut. Amin. Thank you Cap. Iya, sama-sama bang.